Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 17 November adalah Santa Elizabeth dari Hungaria. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Menurut tradisi, ia dilahirkan di sebuah kastil di Saros Patak, Hungaria pada tanggal 7 Juli tahun 1207. Ia merupakan putri dari Raja Andras II dari Hungaria dan Gertrud dari Andeks Merania, dan pada usia 4 tahun ia dibawa ke istana Raja Turingen di Jerman Tengah untuk menjadi calon mempelai bagi Pangeran Turingen. Pada tahun 1221, ketika ia baru berusia 14 tahun, Elizabeth dinikahkan dengan Raja Louis, penguasa Thuringia. Elizabeth seorang mempelai yang cantik yang amat mengasihi suaminya yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak dan mereka hidup berbahagia selama 6 tahun. Pada musim semi tahun 1226, ketika banjir, kelaparan, dan wabah malapetaka menimpa Thuringia, Raja Louis sedang mewakili Kaisar Romawi Suci dalam Reichstag atau parlemen negara di kota Cremona. Elizabeth berusaha keras mengendalikan pemerintahan dalam negeri dan mendistribusikan bantuan ke semua bagian wilayah yang terkena bencana. Ratu bahkan juga mendermakan jubah kenegaraan beserta hiasannya kepada orang miskin. Di bawah Kastil Wartburg, ia membangun sebuah rumah sakit dengan 28 ranjang dan mengunjunginya setiap hari untuk merawat mereka yang sakit. Hidup Elizabeth berubah dengan drastis pada tanggal 11 September tahun 1227 ketika suaminya Louis berangkat bersama pasukan Thuringia dan bertempur pada Perang Salib ke-6. Dalam perjalanan, Louis meninggal terkena wabah di Otranto, Italia. Jenazahnya dikembalikan pada Elizabeth pada tahun 1228 dan dimakamkan di Rheinhamburg. Ketika ia mendengar kabar kematian suaminya, Elizabeth konon mengatakan, "Ia sudah mati. Sepertinya untukku, seluruh dunia dan segala kesenangannya sudah mati hari ini." Di hadapan jenazah suaminya, Elizabeth pun bersumpah untuk tidak menikah lagi dan akan melanjutkan hidupnya sebagai seorang biarawati. Sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth karena ia biasa membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi sekarang mereka melakukannya. Segera saja putri yang cantik serta lemah lembut ini beserta ketiga anaknya diusir dari kastil. Mereka menderita kelaparan serta kedinginan. Namun Elizabeth tidaklah mengeluh akan penderitaannya yang berat itu. Malahan ia mengucap syukur kepada Tuhan karena ia diperbolehkan dan memiliki kesempatan untuk meladani semangat kemiskinan Santo Fransiskus Assisi. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolongnya. Ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya mengkehendaki agar Elizabeth menikah lagi karena ia masih muda dan menarik. Tetapi Elizabeth menolak. Ia telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika pamannya berusaha memaksanya untuk menikah, Elizabeth tetap teguh pada sumpahnya, bahkan mengancam akan memotong hidungnya sendiri supaya tidak ada pria yang akan tertarik dan menikahinya. Dan sang paman pun akhirnya menyerah. Elizabeth kemudian bergabung menjadi anggota Ordo ketiga Fransiskan dan membangun sebuah rumah sakit di Marburg untuk orang miskin dan sakit dari semua hartanya yang tersisa, bahkan uang mas kawinnya. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dengan melayani mereka yang sakit serta miskin. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang untuk membeli obat-obatan bagi kaum miskin yang dikasihinya. Santa Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika ia wafat. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Elizabeth wafat pada tahun 1231. Setelah kematian Elizabeth, banyak keajaiban, terutama keajaiban dalam penyembuhan, dilaporkan terjadi di makamnya, di dalam gereja dan di rumah sakit yang didirikannya. Atas perintah Paus, penyelidikan diadakan pada orang-orang yang telah secara ajaib disembuhkan antara bulan Agustus tahun 1232 dan Januari tahun 1235.
Hasil dari penyelidikan tersebut dilengkapi oleh vita dari seorang calon santa dan bersama dengan testamen dari para pelayan Elizabeth. Tulisan ini tercantum di dalam buku yang disebut De Libellus Dedictis Quator Ancillarum Santa Elizabeth Confectus, yang membuktikan alasan yang cukup untuk memberikan gelar kudus pada Elizabeth. Maka pada tahun 1235, di kota Perugia, Italia, Paus Gregorius ke-9 memaklumkan secara resmi Elizabeth dari Thuringia sebagai santa. Jenazah Santa Elizabeth kemudian dibaringkan di sebuah altar dari emas yang masih dapat dilihat sampai sekarang di gereja Santa Elizabeth di Marburg. Pada saat reformasi Protestan, gereja ini diambil alih oleh para pengikut Protestan sampai saat ini. Namun demikian, umat Katolik masih diberi tempat tersendiri untuk beribadah di dalam gereja tersebut.